Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas mengenai materi baru lagi ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem bilangan real, kemudian nilai mutlak, bentuk akar, kemudian persamaan garis. Harapannya dari materi itu mahasiswa semuanya dapat menjelaskan nanti dalam bentuk soal yang diberikan tugas silakan dikumpulkan, yang tidak dipahami silakan ditanyakan melalui sesi diskusi kita atau melalui grup. Hari ini semoga semuanya masih dalam keadaan sehat ya, tetap semangat untuk kuliahnya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang fungsi. Materi ini sebenarnya juga sudah pernah dibahas di SMA, tapi kita ulangi di sini lagi untuk lebih mendalaminya, agar nanti bisa dipergunakan untuk ilmu di bagian bidang yang lainnya. Kita membahas pertama kali itu adalah fungsi dulu. Materi kita ini akan membahas nanti adalah fungsi dan limit, tapi pertama kita bahas adalah fungsi saja. Pertama, kita bahas itu fungsi. Fungsi di sini bukan mengartikan adalah manfaat yang bisa kita ini artikan dalam kehidupan sehari-hari, tapi ujungnya nanti juga ke sana ya kan, karena dia adalah hasil kayak gitu, hasil. Ini fungsi itu adalah suatu hubungan pemetaan, jadi ada suatu padanan, suatu hubungan pemetaan dari setiap objek yang merupakan asalnya, jadi objek X dalam suatu himpunan, jadi ada suatu himpunan asal kita, jadi misalnya kita adalah asalnya dari SMA, kemudian difungsikan ke fungsi nanti adalah perkuliahan, perguruan tinggi, kayak gitu. Lalu gimana hasilnya nanti? Misalnya sudah beberapa saat, kayak gitu. Misalnya itu adalah seperti itu. Jadi fungsi ini adalah suatu hubungan pemetaan dari tiap objek X dari suatu himpunan yang disebut daerah asal, dengan sebuah nilai unik X pada Fx dari himpunan kedua. Jadi ada dua buah himpunan kita nanti ini, ada himpunan asal awalnya, kemudian ada himpunan hasil. Lalu himpunan yang kedua ini disebut dengan daerah hasil. Jadi misalnya seperti ini. Ini adalah himpunan kita. Himpunan kita ini adalah himpunan asal. Himpunan asal yang mana ada beberapa titik kayak gitu, ada beberapa objek, yaitu ada titik 1, 2, 3, 4. Ini adalah objeknya. Kemudian di sini, di objek asal ini, kita anggap misalnya adalah X. Anggap ya, dimisalkan. Boleh notasinya apa saja, tapi untuk yang ini kita anggap X saja. Mau suka A, suka B, suka C, terserah. Ini kita anggap adalah X. Kita padankan atau kita hubungkan dengan daerah hasil, misalnya padanannya di sini atau hasilnya di sini. Ini anggap misalnya adalah Fx. Lalu objek yang kedua ke titik yang ini, objek ketiga ke titik yang itu juga. Berarti dia ada memiliki hasil yang sama ya dari dua asal yang berbeda. Kemudian objek selanjutnya itu adalah titik yang ini. Lalu ini tanda panah yang merupakan ini misalnya tembakan untuk yang pertama. Oh ya, hasil tembaknya di sini. Hasilnya ini dinamakan dengan daerah hasil. Daerah hasil yang merupakan ini hasil dari tembakan dari daerah asal kayak gitu. Jadi misalnya kita punya fungsinya adalah fungsi senapan misalnya ya. Fungsi senapan, oh ya ini pelurunya, peluru yang pertama, oh ya nyasarnya ke sini, ini adalah hasilnya. Peluru yang kedua, hasilnya di sini, oh ya nyasarnya di sini, ini hasilnya. Peluru ketiga, oh ya hasilnya di peluru yang kedua, oh ya berarti hasilnya sama, kayak gitu. Peluru selanjutnya juga seperti itu. Ini adalah dinamakan daerah hasil. Lalu itu adalah contoh daripada fungsi. Jadi fungsi adalah setiap anggota daripada daerah asal
itu dipetakan memiliki padanan terhadap daerah hasil, Lalu ini kita contohkan yang lainnya lagi, itu ada misalnya daerah hasil kita ada bilangan 2, 1, 0, min 1, min 2. Lalu 2 ini dipadankan ternyata hasilnya adalah 4. 2, ini bukan 2 ya, tapi di bawahnya 2 kayak gitu. Ini oh ya ternyata ditembakkan hasilnya adalah ketiga. Di bawahnya lagi, di atas 1 sedikit, oh ya dipadankan ternyata hasilnya kedua. Ada 0, oh ya dihubungkan. Hasilnya adalah 0, min 1 ke 1, min 2 ke 4. Jadi setiap daerah asal ini dia memiliki suatu hubungan di daerah asal yang merupakan ini adalah hasil tembakannya. Nanti hasil-hasil di sini dinamakan dengan namanya adalah rem. Lalu kita bahas tentang adalah notasi fungsi. Fungsi dinotasikan dengan huruf tunggal. Misalnya adalah F, G, H, dan lain-lain. Penotasian ini juga terserah si penulis juga ya. Boleh mau Y, boleh aja. Mau W, boleh saja. Itu terserah kayak gitu. Tapi dinotasikan dengan huruf tunggal. Boleh huruf besar juga. F besar, G besar, H besar. Boleh juga. W besar misalnya boleh juga. Kemudian, jika fungsi ini ada pada suatu objek X, maka ditulis itu adalah fx. Fx dibaca f dari X atau f pada X. Berarti nilai hasil itu terdapat ketika dia pada titik X. Kayak gitu. Jadi ini, fx ini menunjukkan nilai yang diberikan oleh f pada X. Misalnya seperti ini. Kita memiliki suatu fungsi X ya, fungsi X dengan rumusnya itu adalah X kuadrat berpangkat 4. Dengan rumusnya adalah X kuadrat dikurang 4 kayak gitu. X kuadrat dikurang 4. Lalu kita misalkan asalnya itu adalah daerah bilangan real yang mungkin ini kita batasi. Nanti misal adalah asalnya adalah X sama dengan 1. X sama dengan 1, maka fx itu bisa kita dapatkan hasilnya itu dengan cara mensubstitusi atau memasukkan atau mengganti kayak gitu. Jadi ini fx sama dengan x kuadrat dikurang 4, yaitu f1. Berarti ganti x ini dengan 1 karena di sini kan x sama dengan 1, maka ini x sama dengan 1. X1 sama dengan setiap x ganti dengan 1, maka 1 berpangkat 2 dikurang 4 sama dengan 1 kuadrat 1 dikurang 4. Maka hasilnya ini adalah min 3 ya. Maaf kurang minnya. Jadi artinya ini adalah saat X sama dengan 1, F1 itu sama dengan min 3. Ini adalah hasilnya. Lalu X sama dengan 2. Maka Fx itu adalah ganti X dengan 2. Maka 2 berpangkat 2 kurang 4 itu adalah 0. Maka hasilnya adalah di 0. Lalu, ketika misalnya kita adalah memiliki contoh lagi, fungsi kita itu bukan pada X objeknya, tetapi adalah kita pada A. Kita ada pada A. Maka kita tuliskan, kita memiliki suatu rumus fungsi itu adalah FA sama dengan A kuadrat dikurang 5A. Kemudian pertanyaannya adalah ketika A itu sama dengan A tambah H. A tambah H ya, yaitu FA sama dengan A kuadrat dikurang 5A, maka A di sini itu adalah objeknya, maka ganti dengan A tambah H. Karena di sini disampaikan bahwasanya A itu sama dengan A tambah H. Sehingga FA itu sama dengan A kuadrat dikurang 5A, A-nya ganti dengan A tambah H, maka FA tambah H sama dengan
A tambah H dikuadratkan dikurang 5A. Kemudian ini hasil kuadrat ini artinya kan A tambah H dikali A tambah H. Maka hasilnya adalah A kuadrat tambah 2AH tambah H kuadrat dikurang 5A. Sama dengan, ini kita operasikan, A kuadrat tetap, karena nggak ada lagi A kuadrat yang lain, tambah 2AH dikurang 5A ditambah H kuadrat. Ini adalah hasil dari A sama dengan A tambah H di FA sama dengan A kuadrat dikurang 5A. Maka hasilnya, hasil fungsi ini ketika A-nya adalah A tambah H, itu ada berada pada A kuadrat ditambah 2AH dikurang 5A ditambah H kuadrat. Misalkan lagi, misalnya kita memiliki suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 5x. Pertanyaannya adalah tentukan f4, kemudian tentukan f4 ditambah h. Berarti di sini adalah, karena ini adalah selalu fungsi terhadap objeknya. Objek kita di sini adalah x, maka x di sini adalah 4. Karena di sini kan variabel kita adalah x aja. Ini X kita berarti ada di 4 ditambah H. Sehingga fungsi kita, yaitu yang fungsinya berumuskan X kuadrat dikurang 5X, lalu diminta adalah F4, artinya adalah pada saat X sama dengan 4, maka kita ganti setiap objek X-nya, objek X pada Fx, sehingga Fx kita, X kuadrat dikurang 5X, ganti X-nya dengan 4. Maka 4 dikuadratkan, dikurang 5 dikali 4. Jadinya 16 dikurang 20 itu adalah min 4. Dan min 4 ini itu adalah hasil dari fungsi X kuadrat dikurang 5X pada X sama dengan 4. Lalu yang kedua, ada fungsi kita pada X sama dengan 4 ditambah H. 4 ditambah H, maka kita mendapatkan 4 ditambah H, maka ini adalah karena fungsi kita adalah X kuadrat dikurang 5X, maka 4 ditambah H dikuadratkan, dikurang 5 dikali 4 ditambah H, karena setiap X di fungsi umum kita ini, fungsi asal kita ini kita ganti dengan objek X itu berada pada titik berapa. Maka ini adalah 4 ditambah H dikuadratkan, dikurang 5 dikali 4 ditambah H. 4 dikuadratkan, itu hasilnya 16. Lalu 4 dikali 2, dikali H, jadinya adalah 8H, ditambah H dikuadratkan, itu adalah H kuadrat. H kuadrat dikurang 5X katanya, jadinya 5 kali 4 ditambah jadinya 5 kali 4 min 20, min 5 dikali H min H. Jabaran daripada 4 ditambah H ini bisa, nah ini ya, 4 ditambah H dikuadratkan sama dengan 4 ditambah H dikali 4 ditambah H. Maka ini kalikan satu-satu ke dalam, kayak gitu. Sehingga didapatkan 16 ditambah 8H ditambah H kuadrat. Hasilnya adalah H kuadrat ditambah 3H dikurang 4. Dari sana, bahwasanya kita akan memiliki suatu daerah asal dan daerah hasil ya, daerah asal dan daerah hasil, di mana daerah asal itu adalah himpunan elemen yang fungsi memiliki nilai. Jadi adalah fungsi itu ada nilainya adalah ketika dari daerah asal ini, kayak gitu. Kemudian daerah hasil adalah himpunan nilai yang diperoleh secara demikian yang berasal daripada nilai asal. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ke persamaan tadi, berarti asal kita itu adalah 4, maka hasil kita adalah min 4. Lalu yang di sini asal kita adalah 4 ditambah H, maka hasilnya adalah H kuadrat ditambah 3H dikurang 4. Misalnya ini, kita memiliki fungsi, itu adalah X kuadrat ditambah 1, X kuadrat ditambah 1, daerah asalnya, itu kita anggap
min 1, 0, 1, 2, 3. 0, min 1, 0, 1, 2, 3. Lalu kita ingin mencari daerah hasil di sini, maka daerah hasil pada fungsi kita, x kuadrat ditambah 1, itu bisa dituliskan, ya kita eja aja dari setiap titik-titik asalnya. Jadi, x sama dengan min 1, itu adalah f min 1, berarti setiap x di sini kita ganti dengan min 1. Berarti min 1 dikuadratkan ditambah 1. Itu adalah 2. Karena apa? Min 1 dikuadratkan adalah 1. 1 tambah 1 itu 2. Lalu ketika x-nya sama dengan 0, maka f0 itu adalah 0 kuadrat ditambah 1 sama dengan 1. Untuk x sama dengan 1 itu adalah f1, 1 kuadrat ditambah 1 itu 2. Lalu x sama dengan 2 itu adalah x kuadrat ditambah 1, jadinya adalah x-nya ganti dengan 2, sehingga 2 dikuadratkan ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian x sama dengan 3, maka x-nya kita ganti dengan 3, maka 3 kuadrat ditambah 1 itu adalah 10. Jika kita gambarkan, bentuknya adalah ini. Ini adalah daerah asalnya, min 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian min 1 itu ke 2, 0 itu ke 1, 1 itu ke 2, 2 itu ke 5, 3 itu adalah ke 10. Maka 1, 2, 5, 10 ini adalah daerah hasil kita. Daerah hasil kita yang diperoleh dari fungsi x kuadrat ditambah 1. Selanjutnya kita masuk kepada grafik fungsi. Grafik fungsi. Jadi ini ketika kita membuat grafik, maka nanti kita membuat gambar kayak gitu. Jadi ini jika daerah asal dan daerah hasil sebuah fungsi yang merupakan bilangan real, maka dapat menggambarkan grafik itu dalam koordinat. Jadi ada daerah asal kita, daerah hasil kita, kemudian nanti itu bisa kita buat dalam suatu grafik koordinat. Jadi misalnya ini, kita dapat menentukan daerah asal terlebih dahulu. Anggap saja misalnya daerah asal kita itu adalah bilangan real, karena dunia kita ini di dalam suatu lingkup real kayak gitu, dalam suatu lingkup ruangan bilangan real kayak gitu. Walaupun nanti ada imaginer di sana, imaginer itu masuk dalam real kayak gitu. Nah ini, iya, imaginer masuk dalam bilang kompleks nanti ya. Jadi ini kita belum pembahasan di sana. Kita anggap dulu bilangan kita itu semuanya yang ada di lingkungan kita itu adalah semuanya real. Nah, ini kita memiliki daerah asal kita itu adalah daerah bilangan real. Kalau seandainya kita memiliki sebuah fungsi x kuadrat dikurang 3, dan ini akan kita bentuk grafiknya, maka bisa kita tuliskan, eja saja setiap asal kita anggap misalnya supaya tidak terlalu panjang, ini boleh sih dari minta hingga sampai tak hingga, tapi nanti kelewat, kita membutuhkan kertas atau kita membutuhkan kertas yang banyak, kita membutuhkan papan yang luas kayak gitu. Jadi ini kita batasin saja, min 3, asalnya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Min 3, maka kita eja nilainya dari fungsi ini. Seperti yang tadi, berarti kita memasukkan setiap nilai x ke dalam fungsi x kuadrat dikurang 3. Jadinya, min 3 dikuadratkan, itu adalah 9, dikurang 3, 6. Min 2 dikuadratkan, itu 4, dikurang 3, 1. Min 1 dikuadratkan, 1, dikurangi 3, min 2. Kemudian 0 dikuadratkan, itu 0 dikurang 3, min 3. Lalu 1 dikuadratkan, itu adalah 1 dikurang 3, min 2. 2 dikuadratkan, 4 dikurang 3, 1. 3 dikuadratkan, 9 dikurang 6, 3. 4 dikuadratkan, 16 dikurang 3, itu adalah 13. Maka hasil-hasil kita pada saat
X kita di min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4 berada di sini. Dengan fungsinya itu pada X kuadrat dikurang 3. Maka bisa kita gambarkan grafiknya. Pertama kita tuliskan adalah sumbu X. Kita tuliskan sumbu X yang ada mendatar ini, kemudian tuliskan sumbu Y. Nah ini, tuliskan sumbu Y. Lalu di tengah-tengahnya ada 0, kemudian ke sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya, karena ini ada tanda panah. Min 1, min 2, min 3, min 4, sampai seterusnya. Kemudian di atas adalah positif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai seterusnya. Lalu di bawahnya adalah negatif, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, sampai selanjutnya. Lalu kita sudah memiliki grafik koordinat kartesiusnya. Lalu selanjutnya adalah kita menggambar grafik pada saat fungsi kita berada pada X kuadrat dikurang 3. Maka kita ambil dulu. Yang pertama kita tuliskan min 3,6. Maka kita ambil di sini. Ini min 3, maka kita tarik ke atas itu adalah setinggi 6. Maka di sini adalah 6 titik kita. Kita tuliskan titiknya. Min 2, 1. Berarti min 2, 1. Ini di sini satunya. Lalu min 1, min 1, min 2. Berarti titik pertemuannya itu di sini. 0, min 3. Berarti 0, min 3 di sini. Lalu 1, min 2. 1, min 2. 2, 1. 2, 1. Ini. 2, 1. Ini. 3, 6. Maka kita tuliskan ini 3. Ya, ini 3 ya, 6. Nah, ini agak kurang ke sini sedikit. 3, 6. Mau 4 ke 13 juga boleh, mau terlalu panjang ya. Ini biar ini nanti tambah juga min 4 di sini boleh juga, biar dia sebanding kayak gitu. Lalu titik-titik tadi yang ada itu kita temukan. Oh iya, dan kita gambarkan. Oh ya, mulai dari min 3, min 2, 1, min 1, 0, 1, 2. Oh ya, menggambar suatu grafik kuadrat. Grafik kuadrat kayak gitu. Nah, ini bentuk daripada fungsi kita pada X kuadrat dikurang 3. Ini dibuat panah karena nanti ketika X-nya naik, ini juga naik ke atas kayak gitu sampai tak hingga, karena bilangan kita pada bilangan real, min tak hingga sampai tak hingga. Sehingga bisa kita tuliskan fungsi kita pada saat X kuadrat dikurang 3, daerah asalnya adalah bilangan real, ya, bilangan real. Daerah hasilnya, ini lihat, ini semuanya hasilnya adalah di atas min 3, kayak gitu. Di atas min 3. Ada min 2, ada 1, ada 6, 13. Paling rendah itu min 3. Min 3. Sehingga kita bisa tuliskan, fx ini kan boleh aja kita tulis hasilnya itu adalah y. Y adalah anggota bilangan real dengan y itu besar sama min 3. Besar sama min 3. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Selanjutnya kita bahas tentang operasi fungsi. Operasi fungsi, ketika kita memiliki dua buah fungsi, anggap misalnya fungsi fx atau f, fungsi gx atau g, maka operasinya bisa kita tuliskan operasi penjumlahan f ditambah gx, maka ini sama dengan fx ditambah gx. Lalu f dikurangi gx itu sama dengan fx dikurangi gx. Lalu f kali g X sama dengan fx dikali gx. Dan f per gx sama dengan fx per gx. Misalnya, ketika kita memiliki dua buah fungsi, pertama, fungsi fx sama dengan x dikurang 3 per 2, dan gx adalah akar x, maka bisa kita tuliskan operasi fungsinya, f ditambah gx sama dengan fx ditambah gx, sama dengan x dikurangi 3 per 2, karena kan fx kita adalah ini, ditambah akar x, karena gx-nya adalah akar x. Lalu f dikurangi g, x itu sama dengan fx dikurangi gx adalah
X dikurangi 3 per 2 dikurangi dengan akar X. Dikurangi dengan akar X. Nah, ini. Lalu, yang selanjutnya, F dikali G, X itu sama dengan Fx dikurangi Gx, itu sama dengan X dikurangi 3 per 2, ini dikali ya, dikali Gx. Dikali Gx itu adalah akar X. F per G, Fx per Gx itu sama dengan X dikurangi 3 per 2 per akar X. Ini bisa kita sederhanakan lagi. X dikurangi 3 per 2, karena ini adalah pecahan, kan adalah akar X per 1 ya. Maka supaya bisa kita operasikan, kita kali. Dan kita balik kayak gitu. Jadinya 1 per X, per akar X, jadinya ini X dikurangi 3 per 2 akar X. Ini adalah hasil pembagiannya. Kita masuk ke dalam fungsi komposisi. Mungkin ini juga pernah mendengar fungsi komposisi ketika di SMA, ini juga sudah ini. Ini mengartikan bahwasanya kita memiliki suatu objek itu misalnya adalah X. X dimasukkan ke fungsi F, hasilnya adalah Fx. Lalu, kita memiliki X dimasukkan ke fungsi G, maka hasilnya adalah Gx. Artinya adalah apa? F ini menerima X sebagai masukan. G ini juga menerima X sebagai masukan. Nah, ini. Selanjutnya lagi, Fx. Fx yang hasil daripada X dimasukkan terhadap fungsi F tadi, dia dimasukkan ke dalam fungsi G. Fungsi G, maka hasilnya adalah G Fx. Jadi artinya adalah di dalam fungsi, ada fungsi G, dimasukkan adalah fungsi Fx. Jadi di dalam kotak G itu ada kotak kecil Fx, kayak gitu. Jadi kemudian ada kotak Gx kita kecil, nah ini ada fungsi Fx. Oh iya, fungsi Gx ini dimasukkan ke dalam kotaknya si F. Kemudian ini adalah Fgx. Gfx, Fgx ini dinamakan dengan hasil. Ketika penyusunan kita seperti ini dinamakan dengan fungsi komposisi. Fungsi komposisi ini artinya adalah kita menyusun fungsi Gfx yang di dalamnya ada fungsi Fx. Ini kita menyusun fungsi Fgx yang di dalamnya ada fungsi Gx. Ini kita tuliskan kalau G Fx itu adalah G bundaran F. G bundaran F, kalau F Gx itu adalah F bundaran G. Sehingga dari sana bisa kita tuliskan G bundaran Fx itu sama dengan G Fx. Jadi di dalam fungsi G itu ada fungsi Fx. Atau masukan untuk fungsi G itu adalah Fx. Kemudian yang kedua, F bundaran Gx itu adalah di dalam fungsi F itu ada fungsi Gx. Ada fungsi Gx. Artinya adalah untuk fungsi F itu masukannya adalah fungsi G. Ini kita misalkan, anggap kita memiliki suatu contoh, fungsi Fx kita adalah X dikurangi 3 berdua, dan fungsi Gx kita itu adalah akar X. Lalu, bagaimana ketika kita ingin menyatakan kedua buah fungsi ini dalam fungsi komposisi? Untuk fungsi komposisi yang pertama itu adalah F bundaran Gx, itu dituliskan F Gx sama dengan F yang di dalamnya ada fungsi Gx kita ganti dengan akar X sama dengan akar X dikurang 3, setiap X di dalam fungsi F, X karena fungsi F kita adalah X dikurang 3, maka setiap X-nya ganti dengan akar X, karena Gx itu fungsinya Gx, maka akar X dikurang 3 per 2. Maka inilah hasil F bundaran G. Lalu, G bundaran F.
Maka ini adalah GFX. GFX. GFX kita adalah X dikurangi 3/2. X kurangi 3/2. Kemudian fungsi GX kita adalah akar X. Ini artinya adalah ganti setiap X yang ada pada GX ini dengan bentuk fungsi fx, yaitu x kurang 3/2. Maka ganti x ini dengan x kurang 3/2. Ya, ini materi kita tentang hari ini. Jika tidak jelas, ada yang mau disampaikan, silakan nanti di grup dan di diskusi di LMS. Ibu mohon maaf. Kita akhiri untuk videonya. Selamat dan semoga sehat selalu semuanya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.